Si lo pillo por la calle dice, brum, si lo pillo por la disco dice, brum, si lo pillo por el área dice, brum, 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 si lo... TikTok sebagai aplikasi saya kira cukup mendunia. Di dunia ada 800 pengguna TikTok, di Indonesia 30,7 dan ini saya kira cukup besar jumlah pengguna TikTok di Indonesia. Dan TikTok identik dengan generasi milenial, ya, generasi muda kita yang tentu saja aktif menggunakan TikTok untuk mengekspresikan dirinya ya secara visual. Nah, kita menghadapi tentu saja banyak persoalan mengenai TikTok. Ada yang mengatakan TikTok itu cenderung negatif karena menjual erotisme, sensualitas. Ya, sempat juga ada upaya untuk suspend TikTok. Ya. Tapi juga kita harus lihat sisi lain dari TikTok bahwa TikTok juga bisa jadikan platform untuk mengekspresikan hal-hal positif ya dari generasi muda. Untuk itu di tengah kita sudah hadir dua teman-teman dari anak muda Indonesia, ada Mas Fadil, ada Mbak Iving, ya, yang masing-masing nanti akan menceritakan bagaimana platform TikTok ini bisa diutilisasi, dipakai secara positif gitu, untuk mengekspresikan ya diri mereka, mengekspresikan apa yang menjadi kekasan mereka, ya, kekasan kultur, kekasan budaya, ya, yang ini saya kira penting. Ya, di generasi yang mulai disoroti terlalu banyak mengimitasi dan kurang mengkreasi ya, seperti Pak Presiden sering mengatakan bangsa kita harus menjadi bangsa produsen bukan bangsa konsumen. Nah, TikTok ini apakah menjadikan generasi muda menjadi konsumen atau menjadi produsen gitu kebudayaan. Nah, kita sudah didatangi dua ya, teman-teman muda ini ya, ada Mbak Iving, ada Mas Fadil. Mungkin saya mulai dari Mbak Iving ya, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Mungkin pertama ceritakan dulu tentang siapa, apa yang sedang dikerjakan saat ini dan lain sebagainya. Silakan Mbak Iving. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Theophilia Iving Herman, biasanya dipanggil Iving. Saya adalah mahasiswi dari Tandri Abeng University, jurusan Ilmu Komunikasi. Kesibukan saya sih akhir-akhir ini adalah BEM di universitas saya menjabat sebagai Wakil Presiden, dan saya salah satu pegiat TikTok, suka dengan platform TikTok itu sendiri. Baik Mbak Iving, sekarang orang banyak menyoroti TikTok, ya, dianggap TikTok itu cenderung negatif, ya, cenderung membuat orang menonjolkan hal-hal yang negatif gitu seperti sensualitas, erotisme dan lain sebagainya, dan cenderung juga membawa anak-anak muda ke hal-hal negatif, mencontohkan hal-hal yang tidak baik, misalnya begitu. Setuju nggak Mbak Iving dengan persepsi semacam ini? Sebenarnya sih saya kurang setuju ya, karena balik lagi bukan salah platformnya, tapi penggunanya yang menggunakan platform itu sendiri. Misalnya kalau mereka main TikTok untuk hal-hal yang mungkin kita bilang negatif itu sendiri ya akan menjadi negatif. Tapi kalau misalnya digunakan untuk hal-hal yang positif, maka akan menjadi hal positif juga yang akan berdampak bagi dirinya dan juga masyarakat dan juga pengguna TikTok lainnya gitu. Oke, sekarang kita ke Mas Fadil ya. Seperti Mbak Iving tadi, tolong ceritakan sedikit tentang diri Mas Fadil, apa yang sedang dikerjakan saat ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Fadil Naufal Hilmi, saya pekerja seni, khususnya seniman wayang orang, umur saya 23 tahun. Ya, saat ini kesibukan saya masih di bidang seni khususnya wayang orang. Gitu. Ya. Nah, apakah TikTok juga bisa membantu seni tradisi kita? Ya, karena selama ini kan kalau orang melihat TikTok
ya tarian-tarian yang muncul itu adalah tarian-tarian modern rata-rata begitu ya, dengan lagu-lagu yang modern gitu ya, lagu-lagu yang kekinian gitu. Tapi ini kita bicara seni tradisi, sesuatu yang lampau. Nah, Mas Fadil melihat TikTok seperti apa sekarang? Kalau dari sudut pandang saya pribadi, TikTok ini suatu platform yang membantu banget untuk apa ya? Kita misal kita bukan siapa-siapa atau kita orang biasa lah, tapi kita punya kreativitas yang tersimpan tersendiri di dalam diri kita menyalurkannya lewat TikTok, itu bisa banget Om. Bisa apalagi dalam budaya kita. Itu membantu banget. Pasti membantu banget itu. Sangat membantu. Iya. Nah, sedikit ingin saya ada komentar ini. TikTok itu ya membuat orang itu melakukan apa saja supaya terkenal. Termasuk hal-hal yang dalam tanda kutip negatif gitu. Jadi apapun asal viral gitu, apapun asal terkenal. Nah, ini apakah hal semacam ini bisa dibenarkan gitu? Mungkin Mas Fadil punya komentar. Kalau menurut sudut pandang saya, suatu TikTok ini untuk digunakan hal-hal yang negatif ya tentu tidak sih Om ya. Kecuali kalau memang apa ya, orang ini kembali lagi itu tadi, orang ini punya kelebihan, disalurkannya dengan cara yang positif, itu sangat baik pasti. Masyarakat pasti juga bakal menerima dengan baik. Oke. Mbak Iving, orang kan melihat seni adalah kreativitas gitu ya. Tapi TikTok itu seolah-olah orang hanya meniru apa yang sudah ada begitu ya. Jadi lebih imitasi, meniru, lip sync gitu-gitu ya. Lalu seninya di mana kalau orang memanfaatkan TikTok itu? Mungkin Mbak Iving ada komentar. Jadi menurut saya seninya itu adalah bagaimana kita berkreativitas dengan apa yang sudah ada. Misalnya kalau misalnya di TikTok sendiri kan udah ada tariannya, udah ada tutorialnya, lagunya juga udah disiapkan gitu kan. Yeah. Nah, bagaimana kita mengekspresikan diri lewat apa yang sudah ada itu. Misalnya kalau misalnya ada tutorial, ya mungkin dibilang kita meniru gitu, tapi tiruan itu pun nggak yang 100% sama, kan pasti ada ciri khas sendiri dari kreator dan juga yang mengikuti gitu. Jadi itulah seninya. Setiap orang bisa mengekspresikan diri lewat seni yang ingin mereka tunjukkan gitu. Kalau misalnya suka joget, ya meniru joget tapi dengan caranya sendiri gitu kan, atau mungkin membuat tips-tips, atau membuat review, atau membuat apa ya, kayak vlog-vlog gitu, yaitu ada ciri khas tersendiri gitu dari setiap kreator-kreator yang ada di TikTok. Itulah seninya. Ya, kalau kita menampilkan sesuatu di TikTok kan pasti ada yang berkomentar. Ya, tidak jarang komentarnya komentar yang tidak baik begitu. Ada nggak pengalaman Mbak Iving ketika berkreasi di TikTok? Sebenarnya sih sejauh ini sih apresiasinya bagus-bagus ya, karena apa ya, yang saya tunjukkan juga hal yang positif dan juga tidak melanggar apapun gitu ya, melanggar norma-norma atau aturan yang berlaku gitu. Jadi ya selama kita melakukan hal yang positif pasti akan mendapat apresiasi yang positif juga dari orang. Namun setiap orang kan beda-beda ya pendapatnya ya, mungkin ya menurut kita baik belum tentu menurut orang baik gitu. Yeah. Cuman ya balik lagi motivasi kita membuat ini apa gitu ya. Kalau misalnya memang baik dan juga apa yang kita tunjukkan baik, maka ya what's wrong gitu. Berarti terserah orang yang mau menilai gitu, mau menilai dengan segi pandang yang positif atau negatif gitu. Jadi kalau misalnya ada yang negatif-negatif, ya yang baik diambil, yang buruk nggak usah dipeduliin gitu. Oke, Mas Fadil, kira-kira ada nggak sih do's and don'ts dalam TikTok itu? Ada nggak sih batasan-batasan dalam TikTok? Apakah itu sesuatu yang kita tahu bersama atau memang harus dibuat semacam aturan yang menjadi pedoman TikTok sendiri dalam menampilkan apapun di situ? Kira-kira gimana? Kalau untuk batasan, kita tahulah, kita tidak bisa membatasi setiap orang kepribadiannya masing-masing. Yeah. Semua punya pribadi masing-masing, punya keterbatasan dirinya masing-masing. Sekarang ya balik lagi ke diri kita sendiri. Kita menggunakan ini untuk apa? Positifkah? Negatifkah? Dan dampaknya nanti ke depannya itu untuk kita gimana? Yang positif bagaimana? Yang negatif akan bagaimana? Itu sih Om, menurut saya.
Kalau untuk batasin sih itu. Ya, setuju nggak misalnya ditemukan satu konten yang sangat negatif begitu dalam TikTok, ya seperti pernah terjadi juga kan dalam kurun waktu nggak berapa lama ini. Lalu dengan itu kemudian karena satu titik maka rusak susebelaga. Artinya TikTok dianggap negatif dan akhirnya disuspend gitu. Setuju nggak dengan kebijakan seperti itu? Untuk kebijakan seperti itu sih ya setuju-setuju aja sih saya. Anda setuju kalau TikTok disuspend gitu? Orang tidak lagi bisa berkreativitas melalui TikTok? Kalau kontennya negatif kenapa tidak? Ya, artinya hanya karena satu konten itu kemudian dianggap TikTok ini bermasalah ya secara keseluruhan. Mbak Iving ada pendapat? Kalau menurut saya sih balik lagi ya, dampaknya itu seperti apa dan sebesar apa. Kalau memang dampaknya memang benar-benar negatif dan berdampak ke banyak masyarakat Indonesia, ya mungkin oke lah disuspend gitu. Tapi kalau misalnya itu bukan suatu hal yang sangat harus diseriuskan gitu atau harus banget disuspend gitu, menurut saya ya tergantung penggunanya kan, balik lagi. Kalau misalnya penggunanya menggunakannya dengan bijaksana gitu kan, ya pasti yang ditunjukkan, yang diberikan dan dampak yang diberikan pun juga akan positif. Jadi kalau mau dibilang setuju sih ya tergantung seperti apa dampaknya gitu. TikTok ini kan sudah mengglobal ya, Mbak Iving ya. Pernah nggak ketika membuat satu konten kemudian juga ada apresiasi dari komunitas di luar Indonesia gitu ya, atau orang di luar begitu mengapresiasi, berkomentar? Mungkin Mbak Iving pernah pengalaman? Kalau apresiasi dari luar mungkin ada ya beberapa ya, kan kita juga nggak tahu dari mana gitu kan. Kalau di TikTok itu nggak terlalu kelihatan banget itu dari mana gitu kan. Ya tapi ya itu dari kreativitas, TikTok sendiri akan melihat dan akan memunculkan kreativitas kita, karya kita itu lewat For You page kan, FYP. Nah FYP itu bisa kemana-mana gitu, nggak cuma di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya yang nonton dari luar ya, kalau misalnya mereka dapat FYP-nya kita, ya mereka pasti bakalan lihat, oh ini nih karyanya orang Indonesia gitu. Gimana Fadil? TikTok bisa menjadi satu sarana untuk mempromosikan seni tradisi kita ke dunia internasional? Bisa banget Om. Sangat-sangat. Ada pengalaman di situ Kak? Kalau untuk pengalaman saya tidak ada. Belum ada. Tapi ini mungkin ya menjadi, karena kan ini kan dilihat orang banyak nih. Ya, orang menjadi tahu tarian Dayak, tarian Bali, ya, tarian tradisional kita. Ya, karena ini platform yang global gitu. Nah, kembali ya persoalan kreativitas ya. Sejauh mana sih dalam TikTok ini, mungkin Mbak Iving bisa jawab ya. Kreativitas itu betul-betul bisa disalurkan secara maksimal gitu ya. Karena ya sekali lagi ya, orang kalau melihat TikTok itu kan seperti melihat ini sih hanya orang niru-niru tarian orang lain gitu ya, dengan latar belakang lagu yang itu saja, sangat sederhana gitu ya, sangat remeh lah kira-kira gitu. Jadi tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang serius. Kalau Mbak Ivy sendiri gimana menilainya? Kalau menurut saya pribadi sih, platform TikTok ini salah satu yang unik ya dari kebanyakan media sosial yang mungkin sedang booming gitu dan mengglobal gitu kan. Kayak misalnya mungkin kayak Instagram atau Twitter atau Facebook tuh kan kita memposting apa yang ingin kita posting gitu kan, kayak misalnya keseharian kita atau mungkin pendapat kita atau mungkin cerita kita gitu kan. Nah tapi kalau di TikTok ini kita berkreasi gitu, jadi kita membuat sesuatu. Nah disitulah kreativitas kita itu disalurkan. Di situ kayak misalnya saya suka dance gitu kan, ya balik lagi ke ciri khas kita gitu. Mas Fadil kan juga menggeluti tarian-tarian modern juga kan, selain tari tradisional ya. Apakah juga mengekspresikannya lewat TikTok juga atau bagaimana? Terkadang ya, karena jujur saya pribadi tidak terlalu berminat untuk bermain TikTok. Jadi kadang kumpul nih penari-penari atau kawan-kawan saya, bikin TikTok yuk, ayo dance apa nih, modern, ayo modern bikin. Saya sekedar iseng-iseng aja sih Om, gitu aja sih. Oke, nah apakah dengan TikTok ya kita juga bisa lebih menilai orang gitu ya? Kan dari TikTok itu kan kita melihat orang berekspresi beraneka ragam ya. Rata-rata orang-orang di TikTok itu kan orang-orang yang
kalau tampil secara publik mungkin agak kurang percaya diri. Tapi karena TikTok dia ya tidak berhadapan dengan publik yang nyata tapi maya, maka dia bisa lebih. Gimana menurut Iving ya? Apakah orang-orang yang mungkin tadinya apa ya sangat introvert gitu ya, dengan TikTok bisa menjadi lebih ekstrovert dan mau mengekspresikan dirinya ke orang banyak? Jadi kan TikTok ini sendiri kan sarana kreativitas ya. Yeah. Nah, jadi di sini tuh kayak orang menunjukkan apa yang mereka ingin tunjukkan gitu. Dan apa ya, bisa berekspresi sebebas mungkin, yang penting tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku ya kan. Nah, jadi karena balik lagi yang kayak ini bukan berhadapan secara langsung nyata gitu kan dengan orang-orang, tapi lewat dunia maya yang mana random, beragam ya kan. Dan apa ya, di situ kita bisa berkreasi dan juga kita bisa memodifikasi gitu. Jadi kita menunjukkan hasil kreativitas kita yang dari diri kita, yang apa ya, yang kayak misalnya dari bakat, minat gitu kan. Dan juga kita bisa mengeditnya itu juga gitu, dan kita bisa menampilkannya tuh ini karya kita gitu. Itu sih. Baik. Mas Fadil ya, apa sih yang perlu dilakukan supaya seni tradisi itu bisa populer di generasi muda seperti Mas Fadil ya, baru 23 tahun tapi menggeluti seni tradisi wayang orang yang itu identik dengan generasi X ya, bahkan sebelumnya gitu. Apa kira-kira yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan sebenarnya satu sih Om, kemauan. Kemauan aja. Ya. Kalau kita sudah mau, itu pasti akan terbawa ke sananya. Kemauan dari dalam hati ya, itu. Kalau untuk seni tradisi. Ada nggak teman Fadil yang tadinya tidak terlalu apa ya, antusias gitu ya dengan seni tradisi, dengan melihat Fadil berkreasi teman-teman kemudian jadi tertarik mendalami juga, ada nggak yang seperti itu? Ada beberapa ada. Dan banyak juga yang awalnya dia tidak tahu nih apa itu seni tradisi, apa itu wayang orang. Ketika dia melihat video saya menari dengan kawan-kawan saya, dia bilang, ih keren Dil, ini segala macam nih. Ini bagus nih kalau misalnya buat ditampilin di mana-mana nih. Gue suka nih kayak gitu-gitu Om. Terus saya bilang, ayo lah lu mau nggak ikut? Itu tapi ya itu cara saya menarik seperti itu. Cuman kita balik lagi, kita tidak bisa memaksakan. Itu tergantung kemauan dari diri sendiri. Kalau dari seorang amatir ya, orang yang tidak tahu sama sekali tradisi, sampai menjadi ya nggak usah mahir lah tapi bisa, misalnya wayang orang misalnya, itu berapa lama yang perlu dibutuhkan itu? Cukup lama sih, kurang lebih setahun lah, setahun. Ya, jadi perlu ada proses ya, Iya, proses. untuk bisa kemudian mendalami itu. Kalau tarian modern, Iving kira-kira, kan sekarang kita lihat ya banyak apa namanya, orang yang mungkin bukan penari gitu ya, kemudian mencoba aktif di TikTok ya. Apakah itu bisa dilakukan secara otodidak atau harus ada latihannya sih? Kalau saya pribadi, walaupun memang sudah sering dance juga ya, udah sering nari juga, ya kalau misalnya kita lihat tarian TikTok ya harus belajar dulu untuk bisa menunjukkan yang semaksimal mungkin gitu kan, karena kan balik lagi kita kan ingin menunjukkan kreativitas kita kan, jadi ya kita pengen tunjukkan yang terbaik ya lewat latihan itu sendiri gitu. Jadi ya bisa dibilang bagi yang mungkin bukan dancer atau mungkin nggak bisa joget tapi lihat kayak wah asik nih ya kayaknya joget-joget di TikTok gitu, itu ya secara otodidak bisa belajar dan bisa berkreativitas lewat tarian itu sendiri gitu. Jadi siapapun bisa gitu jadi dancer di TikTok gitu kan, siapapun bisa berkreativitas sesuka mereka gitu, sesuai dengan apa yang mereka suka gitu. Kayak misalnya mungkin ada yang suka konten yang tips-tips atau konten-konten yang hiburan-hiburan, ya itu mereka juga bisa mengapresiasikannya lewat khas mereka sendiri gitu. Iya. Mungkin orang yang tidak bisa dance sama sekali ya karena ada fasilitasi dari TikTok ini kemudian dia bisa gitu ya berkesenian tarian secara baik gitu. Ada nggak? Kira-kira bisa nggak ya? Bisa, karena di TikTok sendiri juga ada yang bikin tutorial gitu. Jadi di situ bagi yang mungkin nggak tahu caranya basic dance yang
yang penari-penari tahu gitu kan, itu bisa belajar gitu, ikutin dan bisa bikin tarian itu lagi gitu, ikutin tren yang ada. Iya. Nah itu tadi ya kata tren ya, ini penting nih. Ini terakhir kita mau soroti ini ya. TikTok itu kan seolah membuat anak muda mengikuti tren saja. Kalau trennya ini ya kan. Kalau tariannya ini gitu ya, lagu ini gitu. Menjadi semacam pengikut saja atau follower tren gitu. Tapi bisa nggak dalam TikTok itu tren itu diciptakan gitu. Jadi TikTok bukan cuma membuat orang mengikuti tren, tapi juga menjadi pencipta tren gitu. Membuat satu tren ya, sehingga ada yang baru gitu. Mungkin nggak? Mungkin dari Fadil dulu. Kira-kira gimana kalau di TikTok mungkin nggak orang membuat sesuatu yang baru gitu? Mungkin aja sih Om. Mungkin Pastilah, pasti bisa banget itu. Karena kan kita juga setiap orang kembali lagi punya kreativitas masing-masing, punya dia bisa berkreasi dengan apa yang dia punya gitu. Itu bisa banget. Asal kembali lagi orangnya mau. Ya, dengan kemauan. Ya. Kalau Iving? Kalau menurut saya sih tentu saja ya, karena di TikTok itu kita nih adalah content creator. Oke. Karena kita itu bukan memposting bukan memposting keseharian kita atau cerita kita aja gitu, tapi di situ kita membuat sesuatu. Nah, membuat sesuatu adalah seorang kreator dong ya kan. Nah, tentu saja seorang kreator ini harus menciptakan sesuatu gitu. Entah itu dari yang belum pernah ada sebelumnya atau mengikuti yang ada tapi memodifikasikannya dengan ciri khasnya sendiri gitu. Jadi mau dibilang mengikuti pun pasti ada ciri khasnya sendiri gitu. Makanya biasanya kalau ada yang ngikutin itu biasanya diharapkan untuk mencantumkan sumbernya, ini tarian dari siapa sih gitu. Jadi kreatornya kelihatan gitu. Jadi tidak sepenuhnya menjiplak atau mengimitasi ya, tapi ada juga modifikasi. Jadi ada isi kreativitas, ada unsur kreativitas di situ. Ya, jadi orang-orang yang mau jadi creator ini ya itu harus kreatif. Jadi siapa yang kreatif dia pasti akan dilihat TikTok potensial nih. Nah, akan dimunculkan di FYP orang-orang. Nah, dari FYP inilah akan jadi viral, yaitu jadi tren baru gitu. Makanya TikTok ini trennya cepat gitu, cepat banget gitu bertumbuhnya. Iya. Jadi ada kompetisi, ada adu kreativitas, Betul. ada motivasi orang untuk terus berkreasi. Which is ini positif gitu ya, bukan cuma menjiplak dan memamerkan gitu ya, kira-kira itu. Pendapat Mbak Iving soal kebebasan berekspresi di Indonesia, apakah cukup leluasa atau sangat terkekang atau di tengah-tengah, seperti apa Mbak Iving? Kalau menurut saya sudah cukup leluasa ya, jadi setiap orang bisa berkreasi sesuka mereka. Yang penting jangan sampai melanggar norma dan aturan yang ada gitu. Karena kan kita juga punya kebijakan soal bersosial media ya. Nah itulah landasan kita dalam menggunakan platform-platform seperti TikTok, Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain. Gitu. Jadi kita bebas dan kita diberikan hak untuk berekspresi gitu. Kita diberikan hak untuk menyampaikan apa yang ingin kita tunjukkan gitu kan. Dan itu kesempatan kita untuk menciptakan dan juga untuk membuat sesuatu yang baru gitu, memberikan dampak yang baru gitu dari situ. Jadi balik lagi ke niat dan tujuan masing-masing orang, masing-masing penggunanya, apa motivasinya dalam berkreasi di sosial media gitu. Jadi kalau misalnya kontennya positif, ya pasti akan berdampak yang baik juga gitu. Jadi kreativitas kita tuh boleh dalam bentuk apa saja gitu. Yang penting apa motivasi dan tujuannya dan dengan cara apa gitu kan. Ya, Mas Fadil, kira-kira gimana? Kita dianggap bahwa pemerintah terlalu campur tangan ke kebebasan berekspresi warga negara, ya anak-anak muda. Apakah benar kebebasan berekspresi kita itu sedemikian buruk pandangan orang ya? Atau menurut Mas Fadil nggak tuh fine-fine aja? Saya rasa sih fine-fine aja, seperti yang Mbak Iving bilang tadi ya, kembali ke tujuan kita pribadi masing-masing lagi. Tujuannya tuh apa, dampaknya tuh seperti apa. Kalau untuk kebebasan kita cukup bebas lah, benar kata Mbak Iving, cukup bebas. Dibanding negara-negara lain mungkin kita lebih leluasa, lebih bebas gitu. Betul, ya. karena kita kan juga negara demokrasi kan, jadi bebas gitu untuk tapi ada aturan, ada norma, jangan sampai ada melanggar etika itu yang harus ya. ada Pancasila ya sebagai pedoman kita itu
pegangan kita semua gitu ya, Betul. dan nilai-nilai ketuhanan, demokrasi, keadilan, kemanusiaan dan persatuan yang mesti kita pegang ya sebagai panduan. Baik, jadi kita berbicara TikTok, kita berbicara tentang sarana ekspresi. Kalau kita bicara sarana ekspresi, kita bicara mengenai kreativitas. Ya, tudingan orang bahwa selama ini anak-anak muda menggunakan TikTok hanya untuk mengimitasi, meniru, menjiplak, ya tidak ada kreativitas, tidak ada yang positif. Ya dibuktikan oleh dua narasumber kita, ya bahwa itu tidak benar. TikTok ya memberikan ruang bagi kreativitas. Orang tidak cuma meniru tapi juga memodifikasi, ya menciptakan sesuatu, dan itu selalu ada kompetisi, ada pergantian, ada perubahan yang sedemikian cepat. Jadi orang beradu kreatif di situ. Dan ini positif bagi generasi muda. Tapi jangan lupa bahwa kita punya pedoman, kita punya nilai-nilai, kita punya Pancasila. Ya, jadi hal-hal yang negatif itu kita kesampingkan, yang positif kita amplifikasi, kita gelorakan. Ya, karena tadi 30,7 juta pengguna TikTok ada di Indonesia. Ya, bayangkan jika semua ekspresi dari 30,7 juta itu bisa tertuang di TikTok dan dinikmati secara global, kita menjadi sebuah bangsa yang kata Presiden itu bangsa produsen, bukan bangsa konsumen kebudayaan. Saya kira itu. Nantikan saya Doni Garal Ardian di Cemara 19 Channel di program Unity in Diversity.